Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Kepada Bapak Takmir Masjid dan segenap pengurus serta Bapak Ibu panitia semuanya yang kami hormati, kami muliakan, Bapak Ibu para jamaah Masjid Nurul Islam rahimakumullah yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita ditakdirkan bisa bersilaturahim dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua hajat kita, barokahnya sholawat dikabulkan dan diridhoi oleh Allah, dan kelak di hari kiamat diizinkan bertemu dengan baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam ini saya terus terang sangat bersyukur dan bahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah panjenengan. Kebahagiaan kami ini tersirat dalam sebuah kata, elok rupanya si kumbang jati di bawah itik milik Pak Bobi. Sungguh tiada terkira senangnya hati kisah kita bisa bertemu dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah. Membeli baju melalui Instagram, mampir ke apotik membeli jamu, ibu-ibu semuanya pakai seragam, tampak cantik tapi juga lemu-lemu. Lah, ngapunten. Alhamdulillah Muhammad. Sing penting muga-muga sehat walafiat. Amin. Saya juga pakai baju putih seperti Bapak Takmir, tapi saya punya alasan. Seorang patih membawa kedondong makan tahu di dekat kanal. Saya pakai baju putih bukannya sombong, cuma ingin ngasih tahu harganya mahal. Ini pantunan apa ngaji, Bu? Musallala Muhammad. Bapak Ibu, pertama saya menyambut syukur luar biasa atas sambutan Bapak Takmir, karena masjid ini tidak sepi dan sunyi dari kegiatan ngaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu niatnya ngaji, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan kemana? Ke surga. Jadi kalau panjenengan tidak ada uzur dan setiap ada kegiatan ngaji ikut dan sudah diniati, maka itu sama halnya mendaftarkan diri agar dicatat sebagai calon-calon penghuni surga. Allahumma amin. Yang kedua, penghargaan kepada ahli ilmu sungguh luar biasa. Rasulullah dalam hadis yang lain menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu niatnya ngaji, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia akan mendapatkan pahala setara dengan jihad fi sabilillah sampai kembali pulang ke rumah masing-masing. Jadi ini adalah merupakan investasi amal soleh yang luar biasa, karena
pahala jihad itu sungguh tidak mudah Bapak Ibu. Kalau teman-teman kita kaum muslimin di Palestina saat ini sedang berjuang melakukan jihad melawan siapa? Israel, dan itu taruhannya nyawa. Kenapa betul? Kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kemenangan oleh Allah dan Palestina menjadi negara yang merdeka, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah, sementara jihad kita adalah senang datang ke majelis ilmu, senang datang ke majelis zikir, senang datang ke pengajian-pengajian seperti ini. Ya, mudah-mudahan semua niat baik kita diterima oleh Allah dan kelak menjadi memperberat timbangan amal soleh saat kita semua dihisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, panjenengan malam ini mari kita niati ngaji. Ya, cuma mbok menowo. Ada di antara panjenengan yang mungkin saya capek, ngantuk, tertidur sampai selesai, jangan dibangunkan, Pak. Karena tidur jenengan tidak akan mengurangi pahalanya jihad fisabilillah. Karena Rasulullah tidak mempertimbangkan tidur dan ngantuknya. Yang penting dari rumah niat dan sudah nyampe di sini. Adapun di sini tidur jangan dibangunkan, biarkan saja. Cuma pesan kula sing penting ojo turu kabeh. Tinggal ngali kabeh. Ya umanono didik-didik lah. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, sesuai dengan tema ini ya. Beliau menceritakan pernah suatu ketika ada orang Badui datang sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau bertanya yang belum pernah dipikirkan oleh para sahabat saat itu. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang wahai Rasulullah? Rasulullah boten langsung menjawab pertanyaannya, tapi Rasulullah balik bertanya, madza a'datta laha? Kok kamu tiba-tiba tanya kapan kiamat datang? Amalan apakah yang telah kamu siapkan di dalam rangka menghadapi terjadinya hari kiamat ini? Qala la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Orang Badui menjawab, tidak ada amalan yang patut aku andalkan wahai Rasulullah, modal kulo namun cinta Allah dan Rasulnya. Begitu mendengar jawaban orang yang Badui seperti ini, Kanjeng Nabi langsung mengomentari dengan mengatakan, qala anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan selalu bersama orang yang kau cintai. Sehingga sahabat Anas bin Malik mengatakan, ma farihna bi syai'in kama farahana bi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kami para sahabat belum pernah merasakan kebahagiaan yang luar biasa sebagaimana kami mendengar sabda Rasulullah, engkau akan selalu bersama orang yang kau cintai. Kebetulan saya sangat mencintai Rasulullah, mencintai sahabat Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'akum bihubbi iyyahum. Kelak aku di hari kiamat ingin bertemu kembali dengan mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim. Meskipun aku tidak mampu melakukan amal soleh seperti yang mereka lakukan. Karena itu Bapak Ibu, tidak salah langkah bahwa Bapak Takmir setiap tahun mengajak panjenengan untuk memperingati Maulid Nabi dengan membaca sholawat. Itu adalah merupakan ekspresi rasa cinta kita pada baginda Rasulullah dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaat dan kita diizinkan bertemu di surganya. Karena Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang mencintai
mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku kelak akan bersama-sama aku di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, mintalah syafaat pada Nabi Muhammad. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomalah sholawat setiap waktu. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomalah sholawat setiap waktu. Kok tambah turu kabeh? Halo. Pun ngantuk. Kalau Bapak Ibu terserang batuk, tangan dan kaki cepat kencangkan. Kalau jam segini sudah terasa ngantuk, silakan jajannya dimakan. Mari selawat sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Bila ingin bahagia dalam rumah tangga, modal utama adalah ilmu agama. Bila ingin melihat Nabi di hari kiamat, teguhkan cintamu pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah diterangkan ada seorang ulama besar bernama Syekh Sofyan Tsauri. Pernah beliau ini tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tiba-tiba beliau mendengar ada salah seorang jamaah haji oleh maca donga niku mboten padha karo jamaah haji pada umumnya ketika tawaf. Biasanya Bapak Ibu mungkin yang pernah jamaah haji dan umroh nek mboten hafal doa setiap putaran. Karena memang doanya itu kan sangat panjang. Kula niki masih jadi pembimbing nih mboten betul buku nih gak hafal, Pak. Untuk memudahkan memimpin jamaah biasanya dibacakan subhanallah. Ya dibaca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti kalau sudah nyampe rukun Yamani menuju Hajar Aswad, biasanya diganti dengan doa sapu jagat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan ngoten nggih. Loh, niki lho enten salah satu jamaah mulai tawaf pertama sampai selesai yang dibaca namung sholawat oleh maca niki puwanter sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Akhirnya saya Sofyan Thauri ini penasaran, begitu selesai toh pundaknya dipegang dan ditarik ke pinggir, lajeng ditangleti, Pak, ngapunten. Apakah sampean punya dasar atau punya guru yang mengajarkan sehingga tidak ada satupun doa yang aku dengar kecuali Anda membaca sholawat mulai toh pertama sampai selesai namun sholawat. Orang ini kaget, siapa Anda ini kok tanya seperti ini? Semoga dosa Anda diampuni oleh Allah, katanya. Aku adalah Sofyan Thauri. Baru kaget ya Mbak. Karena Syekh Sofyan Thauri ini ulama besar di Jazirah Arab. Kulon jenengan meskipun mboten nate kepanggih, kalau disebut Imam Syafi'i, kan mesti pengenalnya. Salah satu pemimpin mazhab Syafi'iyah. Atau Ustadz Abdus Somad. Kak nanti ketemutan terkenal, nggih napa mboten? Bukankah panjenengan adalah ulama besar di negeri ini? Kenapa bertanya seperti itu? Demi Allah, seandainya bukan panjenengan yang tanya, aku tidak akan menceritakan rahasia ini kepada panjenengan. Dulu saya ini pernah haji bersama bapak saya. Dilalah bapak saya itu sakit, akhirnya tambah lama tambah drop sampai akhirnya ditakdirkan meninggal dunia. Cuma kula niki heran, meninggalnya bapak kula niki mengenaskan, wajahnya hitam, wajahnya gosong. Kula niki sedih. Lakon nopo sing dilambai bapak kula niki kok koyok ngene, padahal di Mekah Al Mukarramah di musim haji di tanah suci lah kok koyok ngene matine bapak kula. Akhirnya aku tutup wajahnya dengan kain. Semalam suntuk aku tunggu jenazahnya. Aku ada di sampingnya. Saat larut malam tiba, kula niki lho mboten kuat menahan rasa ngantuk sampai akhirnya tertidur di samping jenazah bapak saya. Tiba-tiba saya bermimpi ada orang tinggi besar berwajah tampan, berbau harum, pakai jubah putih. Orang ini tiba-tiba datang membuka tutup wajah bapakku. Tangannya diusapkan di wajahnya. Hanya sekali usapan saja. Wajah bapak kula sudah berubah menjadi putih bersih. Ketika orang hendak pergi, aku gondeli jubahnya. Kemudian aku tanya, sinten panjenengan ini sebenarnya? Hanya satu kali usapan tangan panjenengan, bapak kula sudah berubah menjadi putih bersih cemerlang. Orang ini tersenyum sambil mengatakan, apa kamu tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah yang membawa dan mengajarkan Al-Quran. Yang tidak lain adalah siapa, Bu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis sahih Rasulullah dawuh begini, man ra'ani fil manami faka'annama yarani fil yaqظah. Barang siapa yang bermimpi ketemu aku, maka hakikatnya benar-benar ketemu aku, sama seperti dalam keadaan sadar dan terjaga. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai bentuk wajahku. Menawi kula jenengan nate ngipi ketemu almarhum almarhumah keluargane, mbuh mbae, mbuh sinten, kadang-kadang kan enten sing nate ngipi kan ngaten nggih. Itu bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau ngipi ketemu Kanjeng Nabi, subhanallah, itu bukan mimpi biasa. Rasulullah betul-betul hadir. Rasulullah memang betul-betul berkenan untuk menemui Bapak Ibu. Biasanya orang-orang yang mimpi ketemu Rasulullah adalah orang-orang yang berhati bersih dan suci. Walaupun ketok ngipi, itu mboten gampang. Ada di antara Bapak Ibu yang nate ngipi ketemu Kanjeng Nabi? Halo? Nate napa dereng, Bu? Wong kula niki sing ngomong nggih dereng. Lho saestu. Kanjeng Nabi langsung dawuh ngeten.
Bapakmu ini memang terlalu dalam hidupnya banyak melakukan kesalahan dan dosa. Tapi ada satu hal yang istimewa dari bapakmu ini. Setiap hari, setiap saat, dimanapun bapakmu berada, tidak pernah lupa selalu membaca sholawat kepadaku. Dalam kondisi sulit seperti ini, bapakmu memanggil-manggil namaku, minta tolong. Akhirnya aku datang untuk menolong bapakmu karena aku senang memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah, Sallu alayya fa inna sholata alayya zakatul lakum. Perbanyaklah bacaan sholawat di antara kalian, karena sholawat yang kalian baca itu bisa menghapus dosa-dosa kalian. Bahkan syahadat kita tidak akan diakui oleh Allah tanpa menyertakan nama Muhammadur Rasulullah. Begitu pula tauhid kita. Ketika kita menyatakan la ilaha illallah, kemudian disambung dengan Muhammadur Rasulullah. Karena itulah kemudian Bapak Ibu, Sayyidina Umar pernah mengatakan, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta yusalli 'alan nabi. Kalau kula jenengan donga tidak diawali dengan sholawat, maka doanya akan berhenti di antara langit dan bumi. Artinya tidak bisa menembus langit sampai ke hadirat Allah. Artinya doa itu akan ditolak oleh Allah. Hatta yusolliyan nabi, sebelum dibacakan sholawat kepada Nabi. Sehingga menawi kula jenengan niteni. Apa meniteni itu? Meniteni itu menengeri. Menengeri itu ya meniteni. Ini ono Ustadz Kiai ndonga pasti diawali dengan sholawat kalau ngerti sejarahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, baru walhamdulillahirabbil, langsung ndonga. Dan kemudian diakhiri kalau sudah selesai wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak Ibu, kalau kita membuka surat Al-Anfal ayat 33, Gusti Allah dawuh begini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mendatangkan azab atau siksa atau bencana, bahkan musibah kepada suatu kaum, wa anta fihim, sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan Allah tidak akan mendatangkan azab dan siksa suatu kaum, wahum yastaghfirun, selama kaum itu mau memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak baca istighfar. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadirkan Rasulullah supaya ada di tengah-tengah kita, supaya Allah tidak mendatangkan azab dan siksanya, dan Allah tidak mendatangkan bencana dan musibah, baik bencana musibah azab dunia maupun sampai di akhirat kelak. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah memperbanyak baca sholawat. Oleh karena itulah mudah-mudahan barokahnya sholawat yang barusan kita baca tadi, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kalau cinta kepada Nabi, baca sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Nabi Muhammad, Nabi pilihan, hatinya ikhlas, sikapnya budiman. Kalau tersenyum bertemu insan, hilanglah sedih dan kesusahan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
Ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak, tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Allahumma. Ayo sarang-sarang lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Malam-malam makan roti, rotinya 2, isinya sirsat. Malam-malam kita bersolawat Nabi, mudah-mudahan kelak dapat syafaat. Allahumma. Bapak Ibu, pernah saya nyanyi seperti ini, ada seorang ibu yang memuji saya. Ustadz, alhamdulillah suaranya bagus, sampai membuat saya terharu katanya. Cuma sebelah yang sing nyaut ngeten Bu, Ustadz, menurut saya suaranya kan memang bagus, tapi lebih bagus lagi kalau gak nyanyi. Jadi langsung tak jawab, Bu, sakjane suara saya bagus, adapun kedengaran di telinga jenengan nggak bagus, saya yakin bukan karena suara saya, mungkin mergo kuping sampean sing dublek, gak ngono gregeten, ngapal angel-angel. Bapak Ibu, masih bisa dilanjut? Sampai jam berapa nanti? Kenapa saya tanya kepada panjenengan dan harus kita sepakati bersama. Kalau selesai kita akhiri doa, kalau dilanjut kita niati ngaji, muka-muka oleh ilmu sing manfaat barokah. Allah. Sebab saya nanti ceramah seperti ini, begitu turun dari podium, ada seorang jamaah yang merangkul saya sambil menangis. Ketika itu saya tanya, kenapa Bapak menangis? Apakah haru mendengar ceramah saya? Dia menjawab, mohon maaf Ustaz, saya menangis bukan karena haru mendengar ceramah jenengan. Lu kenapa? Karena ceramahnya terlalu lama katanya. Dilanjut ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Kanjeng Nabi dawuh ya tentang sholawat panjenengan sesuai dengan tema jenengan. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang membaca sholawat sekali saja kepadaku, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya 10 kali. Barang siapa yang membaca 10 kali, akan dilipat gandakan rahmatnya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin. Barang siapa yang membaca sampai 100 kali, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. Sab'ina fil akhirah wa talatina fid dunya. 70 disimpan, baru akan diberikan saat nanti kita menghadapi kesulitan di akhirat. Wa talatina fid dunya, dan 30 yang lainnya diberikan kontan langsung di dunia. Cuma yang menjadi persoalan, terkabulnya doa kita melalui sholawat ini
apakah akan selalu dituruti oleh Allah sesuai dengan yang kita minta? Dalam hal ini ada seorang ulama besar bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitabnya Al-Hikam beliau pernah mengatakan begini, rubama a'taqallahu famana'aka. Terkadang Allah memberimu tapi berupa penolakannya terhadapmu. Wa rubbama mana'aka fa'ataka. Begitu pula sebaliknya, terkadang Allah menolakmu tapi hakikatnya adalah memberimu. Wa idza kasyafa lakal hikmata fil man'i adal man'u ainul atha. Manakala engkau dibukakan pintu hikmah oleh Allah, engkau akan faham dan mengerti bahwa penolakan Allah itu adalah wujud pemberian Allah yang terbaik untukmu. Bapak Ibu, di dalam Mutiara Hikmah Syekh Ibnu Athaillah ini ada dua kalimat yang bertentangan, yang kontradiktif. Dos pundi kula jenengan memahami Allah memberi tapi berupa penolakan, Allah menolak tapi hakikatnya memberi. Karena itu untuk memudahkan memahami dan mencerna, saya ingin cerita peristiwa nyata. Kebetulan kula niki asli Lamongan, Pak. Ada di antara Bapak Ibu yang aslinya Lamongan? Ya, coba saya ingin tahu, silakan angkat tangan. Oh, ngoten. Lamongan pun desa Teko. Ibu-ibu ada yang Lamongan? Yang tidak Lamongan silakan angkat kaki. Lamongan Utara itu kan pesisir. Mulai dari Tuban sampai Gresik itu kan dikelilingi laut. Nah, salah satu kecamatan Lamongan yang di pesisir namanya apa? Paciran. Sehingga mayoritas orang Paciran itu kerjanya sebagai nelayan. Ada salah seorang nelayan, Bapak Ibu, saking kepingin berangkat haji, setiap hari piyambak itu nabung dari hasil kerjanya sebagai nelayan. Begitu terkumpul uang 25 juta dan daftar haji, akhirnya dapat nomor porsi, tapi kan harus antri sekian tahun lamanya. Kula niku daftar lagi dengan anak-anak kawape tak daftarkan sejak 2014 tahun yang lalu. Mungkin karena pengaruh pandemi 3 tahun berturut tidak memberangkatkan, akhirnya kula penasaran coba takon ke bank muamalat. Ternyata estimasinya tahun 2045 baru berangkat. Nah, sementara saat ini kula usia sudah 55 tahun, dari 2024 menuju 45 kurang 21 tahun. Berarti pas wayahe berangkat kula benjing usianya sudah 76. Saiki pepek untune pas berangkat karek loro wis tuwek. Muga-muga kula jenengan diparingi sehat lahir batin, panjang umur yang barokah dan istiqomah. Allahumma amin. Ngeten. Nah, begitu tiang Lamongan itu pas wayahe berangkat harus melunasi ONH, Bapak Ibu. Dilalah mboten enggak ada duit. Piyambak nggih mikir, ya Allah, usia kula tambah lama tambah tua, kalau tahun ini tidak berangkat kapan lagi. Sing dipikir mboten hanya nglunasi niki tok, Bapak Ibu. Tradisi ini kula jenengan nek arepe haji gak syukuran, itu kan ya masalah, Pak. Apa maneh ngen kula tiyang desa niku sing berangkat siji, yang ikut mengetutkan niku wong sak kampung. Apa mengetutkan? Mengintili. Sing duwe mobil rombongan sak keluarga, sing gak duwe mobil urunan nyewa bison. Lah ibu-ibu iki tradisine nggawa gawan, Bapak Ibu. Isine ya beras, gula, minyak, ngoten niku. Nanti kalau pulang haji ngalah barokah doa supaya nang ketularan haji itu membawa hal yang sama. Cuma akibatnya nek sampai oleh-oleh haji gak imbang sampai gawane. Lah iki dadi masalah yoan. Akhirnya dadi rasan-rasan kudung pasar turi tak pikir kok Mekah ngono. Masya Allah. Akhirnya wong Lamongan iki singkat cerita direwangi utang tonggo kanan kiri sampai akhirnya sesyukuran, bahkan jagan oleh wong sak kampung itu tangan kabeh. Karena menyadari utangan selama di Mekah Madinah, di tempat-tempat yang mustajab ndongane namung setunggal. Ya Allah, muga-muga benjing nek mulih iso nyauruta. Waktu itu piyambake
mencari tempat di Multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Dongon jaluk lunas utangi durung hasil. Saat itu terjadi musibah, jatuhnya apa? Masih ingat? Kren. 100 orang yang tergencet kren meninggal dunia. 200 sisanya luka berat dan ringan. Termasuk tiang paciran ini ditakdino selamat. Cuma duko keserempet nopo, kupingi putul siji, Pak. Saya yakin waktu itu diambai nangis, ya Allah. Ulon dungo di tempat yang mustajabah. Panjenengan dawuh udu'uni astajib lakum. Bahkan Rasulullah menggaransi barang siapa yang baca sholawat 100 kali, Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. Gurung sampai hasil kuping wis podol. Tapi ingat dawuh Syekh Ibnu Athaillah, terkadang Allah memberimu tapi berupa penolakannya terhadapmu. Ketika engkau dibukakan pintu hikmah oleh Allah, engkau akan faham dan mengerti bahwa justru penolakan Allah itu adalah wujud pemberian Allah yang terbaik untukmu. Pertanyaannya, di mana letak kebaikan dan hikmah kuping podol nih? Sing jelas loro. Gak duwe-duwe mlebu rumah sakit, kalkulasi akal manusia tambah akeh utangi. Tapi ternyata Allah punya rencana di luar kemampuan hambanya. Beberapa bulan kemudian, Duta Besar Indonesia yang di Arab Saudi, namanya Bapak Agus Miftah Abi Gabriel, mengumumkan Raja Salman akan memberikan santunan kepada semua jamaah haji yang tertimpa musibah jatuhnya kren. Sing mati dapat sekian ribu rial, kalau dikuruskan rupiah setara dengan 4 miliar. Niku sing mati. Karek sampean milih mati apa urip. Walaupun oleh dua akad tapi kan mati. Yang luka berat dan ringan termasuk kuping podol siji niku wong Lamongan dapat 500.000 rial. Coba jenengan pingno. Waktu sekarang ini kursnya 4.000 sampai 5.000 satu realnya. Waktu itu kursnya rupiah setara dengan 1,75 miliar rupiah. Saya coba membayangkan, andai kata utangnya sak jagane oleh wong sak kampung habis 75 juta. Niku kata napa titik? 75 juta itu kata. Masih sisa berapa? 1 miliar. Saya yakin piyambake nangis malang dateng Gusti Allah, ya Allah, napa kok gak bodol karo kan ngono. Ini bodol karo 2 miliar, Pak. Loh coba. Ternyata dibalik musibah, dibalik sesuatu yang tidak dikehendaki dan diinginkan, justru menimbulkan hikmah yang luar biasa. Andai kata tidak podol kuping, kira-kira iso lunas ta? Makanya Allah telah mengingatkan kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena itu kemudian Allah mengingatkan dalam Al-Quran, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang dalam hidup ini ada sesuatu yang tidak kita kehendaki, yang tidak kita inginkan, jangan sampai terjadi. Malah kejadian. Berarti Allah punya rencana di luar kemampuan kita, mempunyai rencana yang terbaik untuk masa depan kita. Enten sak menika sing kepengin loro? Halo? Tidak ada, pasti kepengin sehat seger waras duwe akeh kan ngoten. Dilalah loro kepengin waras nang rumah sakit malah mati. Dengan musibah yang ditimpakan kepada kita, Allah punya rencana yang terbaik untuk masa depan kita. Bapak Ibu, andai kata kita faham bahwa semua yang terjadi, baik ataupun buruk, ini adalah merupakan skenario terbaik dalam pandangan Allah, maka kita sebagai hamba tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah kecewa dan putus asa. Yang ada hanyalah alhamdulillah. Yang kedua, terkadang dalam hidup ini ada yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Usaha gak leren-leren, dongo rino wengi. Ternyata Allah Maha tahu.
Kalau semua usaha kita, doa kita dikabulkan sesuai dengan yang kita minta, justru akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Contoh, mungkin panjenengan pernah mendengar, ada seorang sahabat dalam kondisi miskin saking melarati, pakaian saja gantian sampai bojone, tapi tidak pernah terlambat jamaah dengan Rasulullah. Barang minta ditungakno Kanjeng Nabi dadi wong sugih sampai domba dan kambingnya memenuhi lorong-lorong Madinah, tapi akhirnya menjadi orang bakhil, jarang ke masjid, dan sampai akhirnya matinya su'ul khotimah. Siapa dia? Sa'labah. Itu bukti bahwa tidak semua yang dikabulkan Allah justru menimbulkan manfaat pada kehidupan kita. Ini ibarat kalau jenengan dua anak cilik nongwangi jaluk mercon atau kembang api kepingin nyumet dewe seperti kakaknya yang sudah besar. Sampai diriwangi nangis jari ibuke, "Le, ojo njaluk mercon kembang api, bahaya. Saiki ndelok otek waduhan dhisik. Besok nek gedhe ae kan ngoten." Tapi arek kan nangis. Njaluk gak dituruti, jari ibuke, "Pentolae poo," kan ngoten. Pertanyaannya, ketika bapak ibu tidak menuruti keinginan anak sampai nangis gulung-gulung, apakah karena benci? Apakah karena saking sayang dan cintanya? Halo? Karena takut terjadi musibah, takut kebledosan, sehingga menunggu nek iso aja saiki, engko enek gede kan ngoten. Allah pun juga begitu. Terkadang kita meminta tapi justru tidak dikasih. Karena itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, di saat engkau melakukan usaha maksimal, doa tidak pernah henti, belum dikabulkan Allah. Jangan sekali-kali mengatakan usahaku gagal dan doaku ditolak oleh Allah. Tapi katakanlah, Allah masih memiliki waktu yang tepat. Allah masih memiliki apa yang terbaik yang kita butuhkan. Bukan Allah memberi sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi yang dimaksud ud'uuni astajib lakum adalah sesuai dengan kehendak yang terbaik dalam pandangan Allah, bukan kehendak kita. Sekali lagi, andai kata kula jenengan faham dan mengerti, maka tidak akan pernah mengeluh yang adanya. Alhamdulillah. Sopo pancen sregep zikir lan ngaji, mongko uripe ing donya bakal aji, kabeh kebutuhane dicukupi ilahi, sok nang akhirate insyaallah disyafaati, mlebu suwarga bareng-bareng Kanjeng Nabi. Selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak Ibu coba lihat ke jam depan. Sekarang jam 21:12 menit. Ya. Cukup ya? Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Dan kita sekali lagi mari dimanapun dan kapanpun berada untuk selalu membaca sholawat agar kita kelak mendapatkan syafaat dan diizinkan bertemu Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya Itik pulang di senja hari, merah coklat warnanya awan. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati, khilaf dan salah kami mohon dimaafkan. Kalau Bapak Ibu suka minum jamu, jangan lupa diaduk dengan kayu. Walaupun kita semua baru ketemu, aku ucapkan tetap I love you. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.